dari Hadramut, dzurriyyahnya Rasulullah, yang menggerakkan mereka. Kapan? Oh, sudah jelas di dalam kitab Minhajul Istiqomah, mufti Anda itu, mufti Belanda itu, ya, mengharamkan orang yang memberontak kepada Belanda. Pejuang dikatakan pemberontak. Kalau pejuang-pejuang bangsa ini dikatakan pemberontak, berarti dia menyatakan bahwasanya Belanda itu adalah pemilik sah bumi Nusantara, padahal dia itu penjajah. Sadarlah kalian wahai bangsa Indonesia. Sadarlah kalian wahai bumi putra. Sadarlah kalian wahai pribumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wal dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video ini saya ingin menampilkan ya sebuah bukti nyata bahwasanya memang benar istilah yang mengatakan maling itu pasti dia teriak maling, ya. Atau kalau mau lebih dihaluskan lagi, tukang sate itu pasti teriak sate, tukang bakso pasti akan teriak bakso. Nah, maksud saya kenapa saya mengambil istilah seperti itu? Jadi begini, beberapa waktu yang lalu, ya, agak lama, kan, ada respon dari seorang oknum klan Ba'alawi yang kita kenal, biasanya dia dijuluki dengan Imam Jumbo, ya. Dia mengatakan pembegal nasab, ya, pembegal nasab. Apakah tuduhan itu betul mengarah kepada kita, ya, orang-orang yang mempertanyakan keabsahan nasabnya klan Ba'alawi, atau pembegal nasab itu kembali kepada yang mengucapkan dan kelompoknya serta sukunya? Karena apa? Karena sekarang yang membegal nasabnya Wali Songo siapa? Tujuannya membegal nasabnya Wali Songo, kemudian membelokkan ke Abdul Malik bin Al-Yamil Faqih, sehingga mereka mengklaim Wali Songo itu adalah keturunan daripada Ubaidillah. Tujuan utamanya untuk apa? Ya untuk mengeksploitasi umat. Karena umat Islam di Indonesia ini khususnya dan warga Nusantara ini begitu kenal dengan Wali Songo, begitu hormat dan menghargai dan menjunjung tinggi Wali Songo, sehingga dibelokkan sejarahnya, seakan-akan mereka datang ini, ya, ke Indonesia ini melanjutkan misi pendahulunya, yaitu Wali Songo, yang memang satu buyut dengan kami, kan begitu tujuannya. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua apa? Kalau nanti ada orang yang mempertanyakan keabsahan nasabnya yang memang jelas secara sejarah periwayatan silsilah nasabnya dari berbagai macam kitab
sangat sulit untuk disambungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Sehingga orang yang mempertanyakan itu akan berpikir, loh kalau begitu Wali Songo gagal juga dong nasabnya. Ini tujuan yang kedua. Terlepas benar atau tidaknya, tapi ini analisa saya. Kan boleh saya menganalisa. Karena memang ada banyak bukti pendukungnya, di mana mereka ini kemana-mana selalu berbicara Wali Songo, tapi tujuannya mengeksploitasi umat, tujuannya untuk bersembunyi di balik kehormatan dan kehebatan Wali Songo. Seperti contoh, ya, ketika mereka sudah diterima oleh masyarakat, akhirnya diberi panggung untuk berdakwah, menyampaikan sejarah semaunya, dan umat tidak tahu apa benar sejarah itu. Karena selama ini yang digaung-gaungkan itu adalah seakan-akan mereka ini adalah orang-orang yang patriotik di dalam kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Padahal tidak ada orang-orang imigran Yaman itu yang ikut berjuang membela bangsa dan negara ini. Kecuali ketika Belanda sudah pergi, Jepang masuk, nah, mereka baru tuh. Karena nggak diorangkan sama Jepang, beda sama Belanda. Kalau Belanda kan memang mereka anteknya. Itu sejarah, bos. Ya. Nih, video yang akan saya tampilkan, ya, dengan bangganya dia dan tidak tahu malu mengatakan bahwasanya orang-orang orientalis itu, ya, merasa kebingungan. Kenapa kok pejuang-pejuang ini tidak ada takutnya, tidak ada habisnya? Kenapa? Setelah diteliti oleh para orientalis, oh ternyata di situ ada orang-orang Arab Yaman dari Hadramut, dzurriyyahnya Rasulullah, yang menggerakkan mereka. Kapan? Wong sudah jelas di dalam kitab Minhajul Istiqomah, mufti Anda itu, mufti Belanda itu, ya, mengharamkan orang yang memberontak kepada Belanda. Pejuang dikatakan pemberontak. Kalau pejuang-pejuang bangsa ini dikatakan pemberontak, berarti dia menyatakan bahwasanya Belanda itu adalah pemilik sah bumi Nusantara, padahal dia itu penjajah. Sadarlah kalian wahai bangsa Indonesia, sadarlah kalian wahai bumi putra, sadarlah kalian wahai pribumi Nusantara. Mari kita lihat videonya. Orang orientalis Belanda, mereka ini bingung kenapa kok kekuatan pribumi memiliki kekuatan semangat untuk melawan penjajahan Belanda. Ternyata di situ dipimpin oleh para habai, para ulama, orang-orang Arab, al-Arabul Muslimun, al-Khawaribul Ashraf, orang-orang Arab dari Hadramut, dan mereka keturunan Nabi Muhammad SAW, Nah, demikian ya teman-teman. Kita sama-sama sudah melihat kejahatan narasi yang mereka gaung-gaungkan selama ini. Agar supaya kalian semua mencari bukti lebih lanjut dari jejak digital mereka. Pasti banyak ditemukan narasi-narasi yang seperti itu. Silahkan dipikirkan, direnungkan, kemudian sampaikan kepada sekeliling sampean semua, agar supaya mereka mewaspadai gerakan yang terstruktur, terorganisis, dan masif dari klan Ba'alawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.